Di video ini saya akan menjelaskan dan juga berbagi kisah-kisah pribadi ya, yang disebut dengan defining moments. Buat saya penting untuk tahu diri kita lewat psikotes, opini orang lain, dan juga yang kedua tadi tentang gaya belajar. Tapi buat saya defining moments ini adalah moments yang atau informasi yang paling krusial buat saya dalam menentukan jurusan kuliah dan karir ke depan. Jadi secara singkat defining moments itu adalah momen-momen yang kita ingat yang sangat unik selama kalian hidup ya. Dan biasanya tuh katanya memori itu seseorang itu mulai dari usia 5 tahun ke atas. Mungkin kalian punya momen-momen unik dalam hidup kalian yang kalian gak ingat tanggalnya, kalian gak ingat mungkin momen exactnya, tapi kalian merasa bahwa memori tersebut atau ingatan tersebut itu betul-betul ngena banget ya di hati dan pikiran kalian. So, inilah defining moments. Jadi defining moments itu adalah selama kalian hidup, dan buat saya ini perlu perenungan. Kalau kalian orangnya suka camping, silakan camping atau pergi bareng teman. Kemudian kalian bisa menuliskan di jurnal. Jadi defining moments itu adalah kejadian yang diingat hingga saat ini itu apa. Nah, saya mau berbagi bahwa ada beberapa hal kejadian yang saya ingat yang akhirnya membuat saya mengambil karir sebagai dosen dan juga kuliah di bidang sains dan juga sekarang berkarya di bidang teknik. Kejadian tersebut adalah film yang paling saya suka adalah Back to the Future. Buat kalian yang mungkin generasi sekarang ya, Gen Z maupun Gen Alpha mungkin yang dengar ini, bahwa film ini sangat-sangat jadul. Kalau kalian bisa lihat filmnya, jangan harapkan ada CGI yang sangat keren. Tapi film Back to the Future ini 1, 2, 3 itu tentang perjalanan menembus waktu dengan menggunakan mobil yang cukup klasik, DeLorean namanya. Jadi kejadian ini sangat saya ingat ya, bahwa saya menyukai film-film yang berbau science fiction. Saya suka Star Wars ya, kemudian film-film yang lebih sifatnya mengundang rasa penasaran saya. Jadi kalau saya nonton film-film seperti ini, kalau orang lain adalah berupa hiburan, buat saya ini adalah kesempatan saya buat berpikir lalu membuat teori tentang film tersebut. Itu adalah kejadian yang saya ingat hingga saat ini. Yang kedua, itu tentang momen spesial dalam hidup. Momen spesial saya adalah waktu saya kelas 10 dan kelas 11 kurang baik dalam segi akademik. Kelas 12 turning things around, saya mulai bertobat, kemudian saya mulai belajar dengan serius. Kemudian saya mengajak teman-teman saya untuk belajar bareng. Momen spesial buat saya sudah ceritakan di video sebelumnya, adalah ngajarin teman saya fisika, ngajarin teman saya matematik. Itu adalah momen spesial dalam hidup saya. Lalu momen yang terakhir adalah ketika saya melihat orang tua saya, terutama papa saya, yang juga adalah seorang dosen, itu ngajar, kemudian menyiapkan bahan ajar, lalu membaca. Itu adalah momen spesial dalam hidup saya. Mungkin kalian punya pengalaman yang sama. Pengalaman ketika ada orang yang memuji kalian, lalu kalian merasa bahwa, wow, ini tuh gue banget. Ini adalah momen yang saya ingat sampai sekarang. Apakah momen itu? Kemudian yang paling lebih personal atau yang sifatnya lebih kontemplatif ya, itu adalah apa yang membuat hati kita bergetar. Buat saya adalah di bidang pendidikan. Saya adalah orang yang ya dikaruniai Tuhan cukup memiliki berkat yang cukup banyak, bukan dari segi ekonomi, namun dari segi orang-orang yang membantu saya untuk belajar. Sejak S1 saya sudah mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Lalu saya melihat beberapa teman saya yang orang tuanya nggak kuliah. Saya bersyukur punya orang tua, ya salah satunya papa saya berkuliah ya. Sementara mama saya adalah seorang jurusan SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Yang membuat saya bergetar adalah ketika saya melihat teman-teman saya yang orang tuanya tidak kuliah, namun nasibnya berubah karena anaknya berkuliah. Karena salah satu prinsip hidup saya adalah pendidikan itu mengubah nasib seseorang. Itu yang membuat hati saya bergetar. Kalau saya melihat ada orang yang menyanyiakan waktunya untuk belajar, buat saya itu membuat saya sedih. Tapi yang membuat saya bergetar lagi adalah ya sebaliknya ya, kalau saya melihat ada orang yang biasa saja namun karena pendidikan dia bisa kuliah. Dia bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. It's such a painful for me, ya. Itu adalah momen-momen yang buat saya memutuskan saya kuliah di bidang sains, berkarya di bidang teknik dan menjadi seorang pengajar. Kenapa? Because that's my defining moments. Jadi saran saya jangan isi buru-buru dari worksheet tentang defining moments ini. Renungkan baik-baik ya. Kalau perlu jauhkan handphone, jauhkan sosial media, jauhkan YouTube. Kalian pergi suatu tempat, kafe yang kalian suka, lokasi yang kalian suka, naik gunung, lihat pantai dan sebagainya. Kemudian tuliskan defining moments ini. Jangan-jangan ini menjadi petunjuk yang paling tinggi ya, menurut saya yang paling krusial dalam juga hidup kalian dalam menentukan jurusan kuliah yang tepat. So, itu adalah exploring, reflecting our potential ya, dan juga reflecting our defining moments. Di bagian yang selanjutnya kita akan masuk di
bagian yang kedua, strategi yang kedua dari navigating your future, yaitu tentang exploring your options. Dan di sini butuh banyak Google Sheets ya, butuh banyak bookmark di webpage yang kalian simpan nantinya, kemudian catatan-catatan, brosur-brosur dari Edufair, dan detailnya ada cara mindsetnya ya ketika kalian mencerna informasi-informasi tersebut, dan itu akan kita lihat di section yang ketiga atau strategi yang kedua, yaitu tentang exploring your options.